Saya juga merasa miris ketika melihat ada seorang kepala daerah, seorang gubernur yang semangat ketika memberikan bantuan untuk bangsa lain, untuk Palestina. Tetapi saat warganya sendiri, rakyatnya sendiri ini membutuhkan bantuan, kok bisa-bisanya dia malah bilang tidak punya uang, anggarannya sudah habis, jadi tidak bisa memberikan bantuan. Lah kan yang seperti ini membuat kita jadi miris. Pertanyaannya, dia ini sebenarnya gubernur Indonesia, ya kan, atau gubernur cabang Palestina? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Saya kaget setelah mengetahui informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ada triliunan dana dari pusat yang telah digelontorkan ke pemerintah daerah untuk penanganan yang berkaitan dengan masalah pandemi. Namun sayangnya dana yang begitu besar ini tidak diapa-apakan sama sekali, dibiarkan begitu saja mengendap di bank. Entah apa maksudnya, mungkin dibiarkan berbunga agar bunganya ini bisa dinikmati bersama. Ya, kita tidak ada yang tahu juga sih. Yang jelas, dana yang bahkan mencapai hingga ratusan triliunan rupiah itu sudah digelontorkan oleh pihak pemerintah pusat. Bahkan dari data yang saya dapat, per tanggal 30 April 2021, total ada 195 triliun lebih dana yang mandek di Pemda-Pemda. Dan itu belum sama sekali disalurkan kepada rakyat yang terdampak pandemi, atau hanya sedikit saja yang baru disalurkan. Nah, kalau melihat data yang seperti itu, ini kan menurut saya sangat-sangat parah sekali. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat ini kemudian banyak yang menjerit, rakyat merasa kesusahan, dan bahkan sebagian ini sudah ada yang teriak ingin Jokowi mundur saja. Seakan semuanya ini adalah salahnya presiden. Pokoknya apapun masalahnya, rumusnya pasti semua salah Jokowi. Nah, tidak ada yang teriak menuntut kepala daerahnya, tidak ada juga yang meminta bupatinya, wali kotanya, atau gubernurnya ini untuk mundur. Lah ini kan lucu menurut saya, wong sumber masalahnya itu kan juga ada di daerah. Tetapi kenapa yang selalu disalahkan itu pihak pemerintah pusat? Nah ini kan jadi tidak nyambung, bos. Sama kayak kamu ginilah, punya masalah dengan pasangan misalnya. Mungkin pasanganmu itu selingkuh atau apalah. Nah tapi yang disalahkan itu justru orang tuanya. Lah ini kan jadi tidak nyambung. Wong masalahnya itu kan ada pada pasangan kalian sendiri. Kok yang disalahkan, yang disangkut pautkan itu justru orang tuanya? Ya nggak nyambung lah. Nah, tapi kejadian-kejadian seperti ini memang aneh dan banyak terjadi kepada masyarakat kita saat ini. Tapi apapun juga ya, menurut saya ini yang salah. Dan seharusnya ikut bertanggung jawab itu adalah pihak dari kepala daerah juga. Mereka ini kan sama-sama dipilih oleh rakyat juga saat pilkada, ya kan? Masa mereka ini mau enaknya saja saat ada masalah, malah mereka ini sibuk mau mencuci tangan dan merasa masa bodoh begitu saja. Ya kan nggak bisa seperti itu juga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya juga akan menunjukkan data bahwa ada begitu banyak kepala daerah ini yang kerjanya sangat-sangat lelet. Mereka ini mirip kerbau yang dijadikan untuk membajak sawah. Mereka seakan harus dipecut terlebih dahulu baru mereka mau bergerak dan bekerja. Padahal mereka ini kan manusia yang punya akal dan pikiran. Masa ya harus dipecut terlebih dahulu baru mau bertindak? Ya kan nggak begitu juga. Nah perlu diketahui beberapa hari yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani ini melakukan konferensi pers. Beliau membeberkan data soal keleletan kerja Pemda-Pemda dalam realisasi anggaran di lapangan. Coba bayangkan anggaran untuk perlindungan sosial di daerah yang nilainya mencapai hingga 12,11 triliun, itu realisasinya baru 19,2%. Kemudian anggaran pemberdayaan ekonomi dengan alokasi dana sebesar 13,35 triliun, itu realisasinya baru 17,8%. Nah ini kan sangat kecil sekali. Padahal akibat pandemi ini kan banyak sekali rakyat yang menjerit dan merasa kesusahan. Mereka butuh banyak bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, belum lagi bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Dari anggaran sebesar 28,8 triliun yang sudah disiapkan, itu baru 21,2% atau 6,11 triliun saja yang baru dicairkan dan diterima oleh masyarakat desa yang berhak menerima. Nah, bahkan di 163 kabupaten kota, pencairan BLT dana desa ini baru 8,2% atau baru dicairkan 938 miliar.
Padahal anggarannya itu sebesar 11,5 triliun. Coba bayangkan, dari 11,5 triliun rupiah dana yang digelontorkan, tidak sampai 1 triliun yang disalurkan ke masyarakat desa. Lah, dari data ini semua kan jelas. Kerja Pemda ini banyak yang lelet menurut saya. Mereka pada nyari aman, tapi ya tidak semua Pemda sih. Ada juga beberapa ini yang menurut saya juga bagus kerjanya. Nah, asal tahu saja ya, ini belum lagi soal insentif tenaga kesehatan yang ada di RSUD di daerah. Banyak daerah ini yang lamban mencairkan anggaran sehingga insentif untuk para tenaga kesehatan ini jadi tertunda. Perlu diketahui, per tanggal 20 Juli 2021, pencairan insentif ini baru mencapai 245 miliar. Itu untuk 50.849 nakes. Sementara realisasi insentif yang berasal dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil itu baru sekitar 21% dari anggaran total 8,1 triliun rupiah yang telah disiapkan. Jadi gimana? Parah kan kerja Pemda-Pemda kita ini? Jadi apa? Nah, jujur saja ya, saya juga merasa miris ketika melihat ada seorang kepala daerah, seorang gubernur yang semangat ketika memberikan bantuan untuk bangsa lain, untuk Palestina. Tetapi saat warganya sendiri, rakyatnya sendiri ini membutuhkan bantuan, kok bisa-bisanya dia malah bilang tidak punya uang, anggarannya sudah habis, jadi tidak bisa memberikan bantuan. Lah kan yang seperti ini membuat kita jadi miris. Pertanyaannya, dia ini sebenarnya gubernur Indonesia, ya kan, atau gubernur cabang Palestina? Coba perhatikan, misal ada isu apa gitu di Palestina atau di Suriah lah, pasti kelompok mereka ini langsung gercep menggalang donasi, sambil mereka ini memakai shell melingkar di lehernya. Tapi ketika bangsanya sendiri sedang susah seperti saat ini, mereka justru seakan malah banyak yang kegirangan menari di atas penderitaan. Malah ada juga yang teriak-teriak menunggangi mereka ini menuntut agar presiden ini dilengserkan saja. Lah ini kan bodoh sekali. Negara sedang alami pandemi, sedang susah, bukannya bersatu, ya kan? Malah mereka ini sibuk mau melengserkan presiden. Padahal di negara lain tidak ada yang seperti itu. Kalau maunya gitu ya mending nggak usah ada pilkada saja. Biar kepala daerah ini langsung dipilih presiden atau DPRD melalui partai-partai saja. Jadi tidak usah ada pilkada. Nah, jadi gimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda setuju? Silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Dan tidak lupa juga saya selalu mengingatkan, terus jaga NKRI. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.